30 Kebenaran. Waktu terus berlalu. Tidak terasa, usia Wira kini memasuki 6 bulan. Dia telah tumbuh menjadi anak yang sangat dibanggakan oleh kedua orang tuanya. Dia sangat menggemaskan hingga mampu menarik perhatian orang-orang yang melihatnya. Hari ini, Wisnu mengajak Sarah dan Wira ke kantor. Sarah kembali mengenang awal perkenalannya dengan sang suami. Dia membawa Wira ke ruangan karyawati yang dulu sering bercerita tentang Wisnu kepada dirinya. Orang tersebut adalah Lani, karyawati yang dipercayai untuk mengatur keuangan di kantor Wisnu. Dulu, Sarah ditunjuk untuk membantu pekerjaan wanita itu. Sarah sangat bersyukur mengenal Lani. Di samping mereka memiliki tugas yang sama, keduanya juga merupakan teman berbincang. "Kak Lani, apa kabar?" Lani terkejut melihat keberadaan Sarah di ruangannya. "Bu Sarah?" Lani langsung menghampiri Sarah yang kini berdiri di dekat pintu. "Jangan panggil saya seperti itu, Kak. Kakak seolah-olah menganggap saya seperti orang lain." Sarah tidak terima dengan sebutan yang Lani lontarkan terhadap dirinya. "Tapi saya tetap gak enak. Sekarang kamu statusnya udah beda. Istri bos." "Jangan berpikiran seperti itu, Kak. Saya tetap sama seperti yang dulu." "Iya deh, kalau kamu maunya gitu." Lani memegang lengan Sarah. "Ngobrolnya duduk aja yuk." Mereka pun duduk di kursi depan meja kerja Lani. Ruangan ini masih sama seperti dulu. Sarah menggedar pandangannya ke sekeliling ruangan Lani. "Iya, tapi ada yang berbeda di kantor ini." "Apa, Kak?" "Bosnya nggak galak lagi." Lani mengangkat alisnya. Ponakan tante." Pandangan wanita tersebut tertuju kepada Wira. Lani pun meraih anak itu dari pangkuan Sarah. Dia sangat gemas melihat putra bosnya tersebut. "Galaknya udah hilang, Kak." Sarah menyunggingkan senyuman. "Siapa dulu dong yang hilangin galaknya?" "Seorang Sarah pastinya." Lani memamerkan gigi putihnya. "Kakak bisa aja." "Itu fakta, Rah." "Oh ya, anakmu mirip kamu banget, tapi alisnya mirip Pak Wisnu." Lani mencium pipi Wira. "Kan papanya, Kak, pasti mirip dong." Sarah dan Lani berbincang panjang lebar untuk melampiaskan kerinduan yang terpendam selama ini. Lani mengaku salut kepada Sarah karena menganggapnya mampu mengubah hati seorang Wisnu. Lani juga mengaku tidak pernah menyangka bahwa Wisnu memilih Sarah sebagai pendamping hidupnya. Padahal Lani sangat tahu kalau Wisnu tidak ingin berpaling dari wanita masa lalunya. Laki-laki tersebut juga pernah memiliki niat untuk tidak menikah. Sarah tersenyum mendengar penuturan Lani. Dia pun tidak pernah membayangkan akan menjadi ibu dari anaknya Wisnu. Di samping sikap kasar yang dulu melekat pada diri Wisnu, selisih usia di antara mereka juga terpaut jauh. Sarah tersenyum mengingat proses bersatunya cinta yang kini terjalin bersama Wisnu. Tiba-tiba, ingatan tentang masa itu akhirnya buyar saat dua karyawati lain memasuki ruangan Lani, lalu berebut ingin menggendong Wira. Lani pun menyerahkan anak kecil itu kepada mereka. Kedua orang itu akhirnya membawa Wira keluar dari ruangan. "Masih ingat gak, Rah?" Lani kembali membuka suara. "Ingat apa, Kak?" Sarah tampak penasaran. "Pak Wisnu memaksa mengantarmu pulang, tapi kamu nolak dia." "Pasti ingat dong, Kak. Beliau memang selalu kasar, tapi di balik kekasarannya itu, ternyata ada cinta terselubung untukmu." Sarah dan Lani makin semangat melanjutkan perbincangan mereka. Kedua wanita itu tertawa sesekali mengingat sikap Wisnu di masa lalu. Lani sangat salut terhadap Sarah. Dia menganggap perempuan itu hebat karena telah berhasil menaklukkan hati Wisnu. "Sayang, kita makan siang yuk." Terdengar suara Wisnu. Laki-laki itu kini telah berada di ruangan Lani sambil menggendong Wira. "Jam berapa, Mas?" Sarah pun berdiri lalu menghampiri suaminya. "Jam 11 lewat, sayang."
Iya mas. Wisnu dan Sarah beserta Wira akhirnya beranjak dari ruangan Lani. Sebelum keluar tadi, Sarah terlebih dahulu berpamitan dan mendekap karyawati suaminya tersebut. Setelah keluarga kecil itu berlalu, Lani sangat terharu karena dia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu hanya menjalankan praktik kerja lapangan di kantor tempatnya bekerja, kini menjadi istri seorang bos perusahaan. Wisnu beserta istri dan anaknya kini menelusuri jalan menggunakan kendaraan roda 4 miliknya menuju rumah. Wisnu sesekali melirik ke arah wanita yang telah melahirkan anaknya. Dia selalu terpesona setiap menyaksikan kecantikan ibu dari putranya tersebut. Ternyata Sarah menyadari lirikan Wisnu. Dia merasa menjadi istri paling bahagia karena memiliki dua lelaki yang sangat dia cintai, yaitu sang suami dan anaknya. Di usia yang masih muda, Sarah telah merasakan nikmatnya status sebagai seorang istri dan ibu. Ngomong apa aja tadi sama Lani? Wisnu membuka suara. Ngomong biasa aja mas, mengenang saat saya masih magang di kantor. Pasti bahas tentang aku juga kan? Ternyata Wisnu dapat menebak pembicaraan istrinya dan Lani. Kak Lani mengaku gak percaya melihat perubahan mas. Dia bilang mas gak galak lagi. Sarah menyampaikan apa yang Lani katakan tadi. Semua itu berkat istriku. Untuk apa lagi aku bersikap kasar? Aku justru ingin menunjukkan kepada semua orang kalau aku mampu berubah setelah memiliki kamu dan anak kita. Wajah Wisnu memancarkan keceriaan. Terima kasih atas semuanya mas. Sarah terharu mendengar pengakuan suaminya. Seharusnya aku yang berterima kasih karena kamu tetap setia mendampingiku. Kamu juga telah mewujudkan impian keluarga kita, melahirkan keturunan yang tampan. Wisnu mengusap pipi kiri anaknya yang kini terlelap di pangkuan Sarah. Itu sudah menjadi kewajiban saya mas. Iya sayang, tapi aku tetap berterima kasih dan bangga memilikimu. Pasangan suami istri itu berbincang dan mengaku saling mengagumi satu sama lain. Wisnu sangat bersyukur karena dirinya kini tidak menyimpan rasa dendam dan sakit hati lagi karena ditinggal sang mantan kekasih. Sarah telah berhasil mengubah hati Wisnu yang sangat keras menjadi lembut. Sarah telah membuktikan bahwa kebaikan pasti akan menang dari kejahatan walaupun prosesnya tidak cepat. Terbukti saat ini Wisnu benar-benar luluh. Sarah juga selalu yakin dan percaya bahwa laki-laki yang telah menikahi dirinya akan membuka hati dan menerima kenyataan bahwa masa lalu akan tetap menjadi masa lalu. Sarah berusaha untuk tetap sabar menunggu perubahan sikap sang suami hingga akhirnya membuahkan hasil. Perbincangan Wisnu dan Sarah pun berhenti setelah mobil terparkir di garasi. Wisnu segera keluar dari kendaraan roda 4 itu lalu membukakan pintu untuk Sarah. Laki-laki itu meraih tubuh Wira, kemudian mereka pun berjalan menuju teras rumah. Wisnu sangat terkejut melihat asisten rumah tangganya sedang duduk bersama seorang laki-laki yang dia kenal. Sosok itu merupakan Arman, suami dari wanita masa lalunya. Mengingat apa yang pernah pria itu lakukan, Wisnu merasa sangat kesal. Ada perlu apa kesini? Tanya Wisnu dengan nada tegas. Sarah bingung melihat sikap sang suami. Dia juga tidak mengenal pria yang kini ada di depannya. Laki-laki yang merupakan tamu di rumah Wisnu itu pun segera berdiri, kemudian menyerahkan sepucuk surat kepada masa lalu istrinya tersebut. Wisnu awalnya tidak memberikan respon, tetapi karena mendapat isyarat dari Sarah, dia akhirnya menerima surat itu. Itu mewakili permintaan maaf Sandra. Semoga kalian bersedia memaafkan almarhumah istri saya. Wisnu kembali terkejut mendengar pengakuan laki-laki yang berdiri di depannya. Wisnu pun akhirnya mulai membaca surat yang telah dia terima. Sebelumnya, dia meminta asisten rumah tangga membawa Wira memasuki rumah. Isi surat itu menjelaskan bahwa Sandra meminta maaf atas apa yang pernah dia lakukan. Sandra mengaku tidak pernah memiliki niat sedikit pun untuk mengusik kehidupan rumah tangga Wisnu. Tujuan wanita itu hanya satu,
Dia berharap agar Wisnu menyadari perasaannya terhadap Sarah, karena Sandra yakin bahwa sang mantan kekasih akan bahagia bersama Sarah. Wisnu akhirnya melipat kembali surat yang Sandra tuliskan setelah selesai membacanya. Dia bertanya tentang keadaan Sandra kepada pria yang kini tampak menunjukkan kesedihan di depannya. Wisnu pun mendengarkan penjelasan lelaki itu. Sandra ingin bersama Anda beberapa bulan yang lalu adalah permintaan terakhirnya. Dia ingin menebus kesalahan yang dia perbuat di masa lalu. Dia ingin agar Anda bahagia bersama istri Anda. Tapi dia tidak pernah mengaku kalau dirinya sakit. Wisnu masih tidak percaya dengan apa yang dia ketahui tentang Sandra. Dia berusaha menutupinya. Dia tidak ingin Anda sedih. Sandra sakit apa? Tanya Wisnu penasaran. Leukemia. Kapan Sandra pergi untuk selamanya? Sebulan yang lalu. Sebelum dia pergi, dia berusaha menghubungi Anda, tapi Anda telah memblokir nomornya. Wisnu mengaku merasa kesal atas apa yang Sandra lakukan. Wisnu kecewa karena sang mantan kekasih mempermainkan kehidupannya. Walaupun kenyataan sekarang dia sangat mencintai Sarah. Wisnu pun meminta maaf kepada Arman. Anda harus tahu bahwa Sandra belum memberikan keturunan untuk saya. Tidak ada yang tersisa dari istri yang saya cintai. Anak yang Anda lihat bersama kami saat itu adalah anak dari istri pertama saya. Wisnu sangat sedih mendengar pengakuan Arman. Dia tidak pernah menyangka kalau sang mantan kekasih telah pergi untuk selamanya. Setelah perbincangan mereka selesai, Arman pun meminta izin untuk pamit. Dia meninggalkan rumah keluarga Wisnu dengan perasaan lega. Dia bersyukur karena telah mewujudkan harapan terakhir Sandra. Sementara Wisnu dan Sarah akhirnya memasuki rumah. Sarah tidak menyangka kalau wanita yang dulu sangat dia cemburui kini telah pergi meninggalkan dunia untuk selamanya. Sarah tidak mampu berbuat apa-apa. Dia hanya berharap dan berdoa agar Sandra mendapatkan tempat terindah di sisinya.